menggunakan kayak alat traktor atau Tuh, masih tradisional gitu kan? traktor Pakai traktor. kan ada jonder juga ada di traktor pakai jonder dengan kalau traktor kan artinya alat mesin istilahnya alat traktor kecil. Kalau jonder kan udah besar pak, traktor besar. Jadi kalau ada traktor kecil ya itu nih traktor istilahnya yang bisa untuk saja, tapi kan ada jonder juga untuk artinya penggarapan tanah toh, Oh iya. artinya untuk apa namanya memperbaiki tanah supaya lahan itu bisa ditanamin. Terus apa lagi? Kalau proses pengolahan lahannya dari awal itu bagaimana? Ya tadi nih pertama kita bajak dulu tanahnya sama traktor supaya istilahnya tanah itu gembur, hancur, artinya rumputnya itu hancur, baru bisa ditanami. Hancurkan dulu tanahnya. Masa hutan harus ditanami? Nggak bisa kan? Jadi harus rumput-rumput harus dimatikan dulu. Pakai dibajak. Kalau dulu kan pakai cangkul manual, kalau sekarang pakai traktor enak. Soalnya sekarang pakai jonder. Jadi dihaluskan dulu, baru dihaluskan, baru bisa tanam. Kalau bibitnya Pak diambil dari hasil produksi atau beli begitu bibit dari petani atau beli di pertanian begitu? Itu kalau masalah bibit paritas nih, katanya paritas tuh Iya. ada yang bibit langsung dari artinya pada yang habis dipotong cari bibit yang bagus, ada yang dari pertamanya dari online cari bibit-bibit. Kan bibit itu kan ada, iya kan bibit itu kan ada 3 macam. Jadi KW1, KW2, KW3 contohnya seperti label. Ada label putih, label biru, ada label merah. Jadi saya yang biasanya menggunakan yang label biru gitu. Label biru kan. Kalau label putih kan masih bibit unggul itu bibit baru tanam. Kalau jenis bibit yang ditanam itu Macam-macam kalau bibit ini. Ada yang tanam tongga, ada yang tanam super, ada yang tanam bawor, ada macam-macam, ada yang tanam padi. Apa itu yang namanya? Banyak yang namanya bibit itu macam-macam, bahkan nggak kehitung juga. Kalau saya tanam tongga, itu enggak. IR lah intinya IR. IR, tongga. Kalau proses penanamannya dia kita semai dulu atau sebar langsung? Yang namanya semar itu namanya tambela. Tambela ya. Tambela itu yang namanya tambela itu tanam benih langsung. Jadi di sini karena tidak bisa cabutan nantinya, maksudnya kalau nanti kan cabutan nantinya. Ngerti Pak? Iya. Yang saya maksud Iya. tadi Iya. menyemai. Kalau tambela kan yang disebut orang tambela apa? Tambela itu tanam benih langsung Iya. benih dihamburkan gitu. Ada yang pakai blower, ada yang manual pakai tangan. Ada yang pakai mesin truk, pakai mesin Jawa. Kalau kita pakai blower atau bagaimana? Saya pakai blower sih. Pakai blower. Pakai mesin, pakai blower. Ya kalau manual, kalau 1 petak 2 petak ya cepat nih. Ya, tapi kalau luas ya harus pakai blower supaya cepat. Ada yang pakai ini juga apa namanya? Ada yang pakai tabela. Gitu. Tahu kan tabela? Tahu Pak? Ada yang pakai tabela, ada yang pakai blower gitu. Ada 2 macam. Maksudnya kalau tabela itu ada yang ditarik toh, Yang pakai pipa. yang pakai pipa. Kalau yang di blower ya dihamburkan langsung, kayak gini. Kalau pupuknya sendiri Pak pakai pupuk kimia atau atau organik? Gitu. Ah, Kimia toh. kimia. Iya, kalau istilahnya pakai organik, saya nggak mampu nih karena harus 20 ton pak. Terus 20 ton organik. itu. Kalau Pakai organik. rata-rata di petani ndak dipakai tuh, ndak instan begitu. Betul gitu. Memang organik itu memang bagus. Tapi mampukah orang? Betul juga Pak. Iya. Mampukah orang 20 ton? 20. 1 kintal juga saya mikul udah kewalahan. Nah, makanya ya sedikit-sedikit pasti ada organik juga.
Contohnya organik itu kan dari ini kan organik juga Pak. Ini organik sebetulnya. Rumput itu organik. Iya Pak. Jadi kan ada organik toh. Eh, bukan istilahnya organik. Dari kan organik itu kan ada N-nya, ada P-nya, ada K-nya. Jadi kan N-nya kan nitrogen ureanya itu memang dari tai sapi itu toh, kotoran sapi itu. Iya, Pak. Itu ada N-nya, tapi kaliumnya kurang. Nah, makanya harus pakai arang, pakai apa namanya kalau di sini apa sekam yang Sekam, dibakar tuh. sekam. Yang dibakar Arang tuh. arang sekam. Ya. Nah, arang sekam itu mengandung kalsium itu. Mengandung kalium bukan kalsium. Kalium itu udah mengandung. Jadi ini juga kan kadang-kadang saya dikasih artinya kapur. Makanya kapur saya kan kasih kapur dolomit. Maksudnya untuk kapur dolomit itu untuk proses cepat pembusukan. Jadi jerami-jerami itu cepat pembusukan jadi organik juga itu. Enggak, bukan organik langsung saya bikin nih gitu. Ya, iya Pak. Kalau bikin harus pakai 4, harus pakai Empat. gula, harus pakai dedar, kapur gitu. Ribet. Enggak ribet juga sih. Saya sebetulnya sering bikin sih. Saya bikin, kadang-kadang sering bikin sih. Apalagi kita Kalau soal pengendalian OPT-nya hamanya begitu Pak? OPT atau hama tergantung. Kan yang namanya hama itu banyak. Ada bereng, ada ulat gerayak, ada ulat penggulung daun, Iya. ada sundep, namanya sundep itu penggerak batang. Nah, itu macam-macam banyak ya. Itu kalau pengendaliannya itu yang disebutkan tadi disemprot atau bagaimana Pak? Disemprot sih. Semprot. Karena tanganku 2, bingung saya. Banyak hama, saya bingung semprot saja Ji supaya cepat. Sama tadi kalau penyemprotan pakai pestisida kimia atau bagaimana? Tergantung kebanyakannya ya pakai pestisida. Ya, intinya kan yang nanam padi itu dari awal memang harus pH tanah kalau bagus, ada pengukurnya harus cukup. pH tanahnya supaya bagus, yang tadi kita bilang istilahnya harus organik itu memang bagus. Ini kurang organiknya, karena kalau kurang organiknya ya kesuburan tanahnya ya kurang maksimal. Tapi kan apa boleh buat, yang penting bisa tanam bagus juga. Sedikit banyaknya kita berhasil, sedikit kita kasih organik pakai kapur. Terus rumput kita kasih racun rumput yang namanya herbisida. Iya. Nah, terus untuk pengisian gabah itu namanya fungisida. Nah, untuk mengendalikan hama itu namanya insektisida. Insektisida bermacam-macam. Kalau untuk ulat berarti pakai dangke atau pakai mandar atau pakai klengsek, itu obat ulat. Kalau penggerek batang seperti, nah ini keluarnya kan kayak gini ini. Nah ini akibat ini penggerek batang. Timbulnya kayak gini. Ini penggerek batang. Harusnya kan pakai spontan racunnya. Ini penggerek batang karena ininya busuk, ini karena udah ulat. Jadi keluarnya putih. Jadi artinya spontan racunnya kalau penggerek batang tuh, atau istilahnya pupuk dasar. Istilahnya pupuk dasar itu seperti puradan, deregen, itu kan namanya untuk penggerek batang. Kalau istilahnya untuk penggulung daun ya ada juga racunnya juga. Itu penggulung daun juga kan namanya juga kan ulat juga. Tapi racunnya beda juga insektisidanya. Ada racun untuk penggulung daun. Yang kedua campur pelekat. Pelekat itu namanya perata. Atau supaya rata, meratakan campur obat ini campur obat ini supaya bersatu. Apalagi Kalau teknologi penggunaan pada saat pemanenan itu sudah pakai mobil ya Pak? ya, kalau kita kan namanya mobil itu nih, kalau di sini namanya sebetulnya kan itu namanya kombi, sebetulnya itu nama aslinya itu kombi atau di sini apa namanya odong-odong. Ada orang yang namakan odong-odong, ada yang namakan gelandong. Odong-odongnya siapa itu, ada yang namakan mobil itu aja pakai odong-odong, pakai gelandong itu. Kalau dari penggunaan pupuk, kan tadi penggunaan pupuk kimia itu dampaknya terhadap tanah itu bagaimana sih? Apakah tanahnya Sebetulnya masam kalau pakai bahan kimia terus atau bagaimana? kalau nggak pakai kimia
ini gak mungkin gak bakalan berhasil karena organiknya kurang. Yang tadi maksimal, kalau organiknya cukup, yang 1 hektar 20 ton, gak usah pakai pupuk kimia atau pupuk istilahnya apa istilahnya, pupuk POC, pupuk organik cair. Itu kan sebetulnya kalau dari kimia ya bisa dari tumbuh-tumbuhan untuk penyemprotannya, kalau istilahnya untuk bikin organik toh. Kalau non istilahnya non kimia ya bikin organik ya, untuk andai kata kita tanam ya, saya nggak mau istilahnya pakai kimia ya, organik yang tadi saya sampaikan. Artinya 1 hektar ya 20 ton, paling sedikit 15 ton. Itu harus, nah di situ harus bisa mengendalikan, saya penyemprotan ini untuk istilahnya ada hama, ulat apa, kita nggak mau pakai insektisida ya, pakai bako atau bawang putih. Itu mengandung, ada pakai picin, itu sebetulnya pupuk, artinya racun-racun yang ada hama itu adanya di bumbu dapur, adanya di bumbu rumah tangga ini. Ada di bumbu ibu-ibu rumah tangga itu sebetulnya racun untuk bisa mengendalikan hama sebetulnya. Iya. Contoh istilahnya, kita ada contoh saja, kita kalau di rumah kan tanam cabai saja, bawa cabai kecil kan, gak usah pakai pupuk ini, kita semprot pakainya bako atau kasih sokin sedikit, kasih sedikit saja. Terus atau pupuknya, airnya dikasih istilahnya, tadi kan sudah ada organik kan, kasih tambahan saja, itu bagus. Itu nggak usah istilahnya ribet. Tapi kalau saya bikin ada yang ribetnya Pak, itu saya itu ada racun yang saya racun, ada yang saya bako dengan bawang putih. Karena saya menghemat biaya toh, karena racun meledak mahal, uang nggak ada, yang penting kita manfaatkan. Betul Pak. Yang penting, tapi kan tumbuh juga padi. Iya. Sama tumbuh juga padi, kan cuman istilahnya padi orang lain bagus, tapi padi saya kurang bagus. Ya jangan lihat istilahnya bagus dan enggak, yang penting berhasil. Kaceknya istilahnya 1 hektar, andai kata kaceknya 10 kilo, 5 sak atau 10 sak, kita habis biayanya berapa? Saya paling habis biaya sedikit. Kan gitu tuh perhitungannya, kan hasil. Iya Pak. Kalau ini pertanyaannya sudah mencakup hal pribadi sih. Ya, Kalau untuk hasil produksinya itu Pak, sudah bisa dibilang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau bagaimana Pak? kalau mencukupi kebutuhan rumah tangga tergantung orangnya. Artinya itu jangan sampai istilahnya saya penghasilan andai kata 1 hektar 3 ton toh. Yang namanya rezeki itu kan Tuhan yang ngatur, tidak Betul. tahu. Kalau pengeluaran dan pengambilan tergantung manajemen hidup. Andai kita untuk keuntungan kita 100, masa kita pengeluaran harus 150? Betul Pak. Tekor toh. Iya Pak. Harus kita bagi. Itu tergantung manajemen kita. Kalau masalah istilahnya ada pas-pasan atau ada lebih, kalau ingin ada lebih ya harus menghemat, gitu kah? Betul. Hemat itu pangkal kaya toh. Betul. Nah, kita juga harus rajin, berarti kita harus pintar, berarti harus rajin. Rajin kan rajin itu pangkal pintar toh. Iya Pak. Iya. Kalau kayak proses penanamannya itu Pak, atau mau ambil hari untuk menanam, apakah masih menanamkan kayak budaya-budaya begitu Pak, kayak hari bagusnya begini? Tergantung, itu masing-masing orang kepercayaan. Kalau kita pribadi Pak? Saya bismillah, tergantung kepada yang maha kuasa. Yang penting saya tanam bismillah. Iya. Terkecuali banyak orang, karena kita menghormati juga kan, banyak suku, banyak agama, itu masing-masing tradisi beda-beda. Oh ini hari manis, pahing, kliwon, lagi itu ada yang gitu. Iya betul. Ya toh? Iya. Terus istilahnya ini apa popo nih, ini hari apa ini, Sabtu kliwon, bagus untuk tanam nih. Nah, itu ada juga. Kalau saya bismillah saja, karena tanaman tersebut ya tergantung masing-masing agamanya Pak. Tanaman ini kan tanaman makhluk hidup juga. Iya betul Pak.
tanam ini sama dengan manusia. Sama kalau kita perhatikan. Cuman kalau tanaman nggak bisa bicara. Iya Pak. Iya toh? Iya. Dia butuh makan. Cuman tanaman tersebut makannya ada dua. Dari stok mata dengan dari akar. Betul Pak. Stok mata dari ujung daun, dari akar itu makanan dia. Makanya penyemprotan 3 menit atau 5 menit sudah dimakan. Begitu, biarpun enggak dipupuk padat, contohnya sampai MPK toh. Yang dinamakan MPK itu gabungan. Gabungan istilahnya pupuk. Pupuk maksudnya. Iya, N-nya nitrogen, urea, P-nya fosfat, SP, K-nya kalium, KSL, fosfor tambah fosfor, berarti barirang. Barirang itu pupuk nih. Barirang tuh. Mungkin itu saja yang saya wawancaranya Pak. Iya, kalau saya bisa jawab ya saya jawab. Ya, betul. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang kedua istilahnya kalau ada yang hal-hal yang tidak dimengerti ya nggak apa-apa, saya terbuka 12 jam kesini saja. Baik Pak. Saya kan